Selamat malam teman-teman semua, salam sehat bagi kita semua yang hadir di malam hari ini. Senang bisa bertemu lagi meskipun secara virtual dengan semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini bersama kami. Perkenalkan, saya Beni dari MyClub ID, sekaligus juga mewakili dari Andal Global Solusindo sebagai salah satu distributor AMD yang ada di Indonesia. Saya pada malam hari ini akan menjadi tuan rumah atau host pada Tech Talk yang pada kesempatan kali ini senang sekali ada dua orang hebat yang bersama dengan saya, yaitu Pak Anes Budiman dari AMD Indonesia dan Kang Bumi Sugama dari channel YouTube 11 Hardware. Mari kita sapa dulu nih. Halo Pak Anes, halo Kang Bumi, apa kabar semuanya? Baik Pak, halo. Halo semua Semua teman-teman. sehat-sehat ya? Pak Anes, sehat-sehat ya Pak Anes Amin, ya? sehat-sehat. Puji Sehat, Kang Tuhan. Bumi sehat, bagaimana? Pak. Ya, Sehat Pak. syukur kalau begitu. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Aorus atau Gigabyte serta AMD Indonesia yang sudah mendukung Tech Talk kali ini dengan menyediakan semua peripheral yang dapat kami gunakan untuk bisa berkolaborasi dengan 11 Hardware. Sesuai dengan tema yang kami usung di Tech Talk kali ini, kami mencoba mengangkat tema PC Esport dengan budget ideal. Ideal di sini bukan murah ya, tapi ideal ini dia memiliki nilai value yang tinggi. Nilai value itu bisa bukan hanya berupa performa, tapi juga memiliki ruang upgradable yang mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada di masa sekarang maupun yang ada di beberapa waktu ke depan, teknologi baru dari AMD ya. Nah, kami juga tetap menyediakan giveaway karena Tech Talk itu tanpa giveaway itu seperti nasi tanpa sayur ya, atau sayur tanpa garam ya. Jadi ada 15 hadiah istimewa untuk 15 orang yang beruntung. Ini paket spesial dari AMD dan Aorus. Jadi simak langkah-langkahnya yang ada di deskripsi dan kita sudah memulai ketika kita mulai memperkenalkan atau menginformasikan tentang adanya Tech Talk ini. Jadi teman-teman silakan ikutin persyaratannya, tolong dibaca baik-baik supaya tidak ada kesalahan dan kita berdoa semoga semuanya bisa jadi pemenang dan mendapatkan 15 hadiah ini. Oke. Nah, karena Pak Anes sudah siap, gimana Pak Anes sudah siap dengan materinya? Siap. Cuma sharing-sharing aja sih, ringan. Nah, ringan-ringan kasih berat juga nggak apa-apa kok. Saya rasa audiens kita malam hari ini tuh bukan lagi hanya newbie ya. Saya rasa mereka sudah memiliki basic IT yang cukup baik ya di industri ini. Jadi berbicara agak serius sedikit, namanya juga Tech Talk. Saya rasa mereka juga dari judul sudah melihat bahwa ini akan banyak tentang teknologi, Pak. Antusias Oke, ya Pak ya, lebih Iya, antusias. betul. Oke Pak Anes, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Anes. Iya, oke, thank you. Oke, thank you semua teman-teman. Thank you yang udah stay tune nih di Tech Talk kita bareng AMD sama Gigabyte dan pastinya juga sama Kang Bumi ya dari 11 Hardware. Kalau dari saya sih paling hanya ada 2 hal aja. Paling saya update sedikit. Jadi mungkin di awal Februari kemarin teman-teman udah sempat dengar juga kalau ada pengumuman bahwa kita dari AMD ini juga akan move on forward ya dari platform kita yang sekarang. Jadi ya kita baru merilis atau mengumumkan bahwa kita akan memberikan satu buah platform yang baru kepada user-user kita, yaitu platform AM5, di mana kita juga akan menggunakan teknologi DDR5 nantinya untuk di memori dan RAM seperti itu. Dan pastinya kemudian juga kita ada untuk jadwal plan rilis untuk CPU terbarunya kita, CPU Ryzen-nya kita yang menggunakan Core Zen kita juga yang nanti yang terbaru. Saya yakin itu semua teman-teman udah cukup tahu lah ya harusnya ya. Kemudian juga pastinya untuk ke depan untuk dari sisi GPU sendiri kita juga secara planning ini CPU, GPU, kemudian perkembangan chipsetnya dan motherboardnya itu saya bisa bilang sampai sekarang itu semuanya masih on track. Jadi semuanya itu masih on track dan harusnya kalau jika tidak ada aral melintang atau misalnya ada sesuatu yang buruk-buruk banget terjadi, harusnya itu akan on time. Rilisnya itu akan on time dan sesuai dengan jadwal dari kita sendiri. Itu yang pertama sih untuk update-nya. Yang kemudian yang kedua yang kita mungkin akan bahas lebih banyak sedikit ya
untuk kali ini dari Pak Beni juga sama Kang Bumi juga, yaitu kita punya kartografis yang baru, kita punya VGA baru yaitu yang RX 6500 XT. Nah, sebagai salah satu partner kita juga dari Gigabyte, Gigabyte juga ada rilis juga pastinya untuk Radeon RX 6500 XT itu untuk tipe yang gaming ya kalau nggak salah ya Pak Beni ya. Itu Gigabyte RX 6500 XT gaming. Nah, untuk RX 6500 XT sendiri ini kalau dari kita sendiri sebenarnya insepsinya itu atau penerimaannya itu sebenarnya cukup positif ya, walaupun kita tahu mungkin ada sedikit drawback dari spesifikasi, kemudian mungkin juga dari sisi harga karena kita tahu dengan kondisi sekarang ya, kita tahu sama tahu dengan kondisi ada pandemik sekarang, kemudian juga dengan ada dunia kripto yang begitu fluktuatif, ya ini yang menyebabkan untuk masalah supply dan harga itu jadinya semuanya ya bisa dibilang apa ya, istilahnya campur aduk lah ya, seperti itu. Jadi ya menjadi serba tidak menentu, tapi intinya kalau dari kita sendiri, dari AMD, kita selalu mengusahakan alokasi yang terbaik, kemudian juga pastinya memberikan untuk kepada partner-partnernya kita itu chipset yang cukup memadai untuk bisa diproduksi, seperti itu. Nah, balik lagi sendiri tentang RX 6500 XT sendiri ini merupakan GPU kita yang terbaru untuk saat ini, di mana seperti yang tadi di awal saya bilang itu insepsinya cukup baik. Kenapa? Karena dengan spesifikasi yang ditawarkan versus dengan harga yang ditawarkan yang ada di pasar saat ini itu juga merupakan salah satu appeal tersendiri karena merupakan GPU yang salah satu yang cukup termurah untuk di kelas next gen saat ini begitu kan, start sekitar di 3, 3, besar ya, 3, juta besar, kemudian ya sampai dengan sekitar 4, juta. Jadi ya cukup terjangkau untuk kondisi yang sekarang, terutama untuk user-user yang memang saya rasa untuk membutuhkan upgrade yang memang upgrade-nya udah harus dilakukan. Kemudian juga untuk user-user yang ingin coba one step up untuk user yang masih menggunakan integrated GPU, saya rasa ini juga untuk bisa meminimalisir gap-nya tersebut seperti itu. Nah, yang menarik dari 6500 XT ini sendiri, ini merupakan grafis discrete atau terpisah di dunia yang menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer. Jadi ini merupakan grafis discrete pertama di dunia yang menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer yang masih menggunakan arsitektur kita yang sama, which is itu yang terbaru juga, yaitu Radeon DNA 2. Jadi ini based on RDNA 2 juga, tapi menggunakan fabrikasi teknologinya itu di 6 nanometer. Transistornya itu mencapai 5,4 miliar dengan ukuran die-nya itu 107 mm. Ini untuk ukuran micron ya, untuk ukuran micron itu di 107 die size-nya seperti itu. Kemudian untuk clock-nya sendiri ini merupakan salah satu clock yang tercepat di GPU gaming, jadi itu mencapai 2,6 GHz. Jadi ini merupakan clock yang paling tinggi gitu. Jadi ini menunjukkan satu buah peningkatan atau performance dari arsitektur RDNA 2 kita sendiri ini juga, di mana kita bisa mencapai level skalabilitas itu yang benar-benar maksimal banget, di mana kita bisa push performance setinggi mungkin, tapi juga kita bisa menekan dayanya itu serendah mungkin. Jadi ini benar-benar satu buah achievement atau terobosan yang terbaru, benar-benar yang terbaik saat ini yang ada di dunia saat ini untuk di dunia GPU atau di dunia kartu grafis. Untuk spesifikasi sendiri saya rasa saya nggak perlu terlalu banyak karena teman-teman pasti bisa cek sendiri di internetnya atau mungkin bisa cek di amd.com atau mungkin kalau yang versi Gigabyte-nya bisa cek di website Gigabyte juga. Yang pasti kalau yang penting-penting kita itu untuk di game clock-nya tadi ada di 2,6 GHz ya. Kemudian untuk Infinity Cache-nya itu ada di 16 MB. Kemudian untuk memory size-nya itu ada di 4 GB. Nah, untuk board power-nya sendiri itu atau kita biasa istilahnya kita sebut sebagai TDP itu ada di 107 watt. Dan sekali lagi ini karena board TDP jadi ya nggak akan hit terus-menerus di 107 watt untuk teman-teman yang biasanya
cukup concern dengan masalah kelistrikan atau masalah konsumsi daya, bisa dipastikan dengan produk ini 6500 XT dengan arsitektur RDNA 2 ini akan sangat hemat daya sekali. Kemudian untuk 6500 XT ini sendiri, ini sebenarnya cocok untuk bisa memainkan judul-judul game baru gitu. Jadi misalnya seperti contoh di sini ada Halo Infinite dibandingkan dengan beberapa GPU yang sudah ada umurnya ya, sudah ada generasinya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk Halo Infinite bisa mencapai 80 fps dan sekitar 12% lebih cepat dibandingkan dengan GPU kita yang lama dan juga dengan kompetitornya kita seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat lanjut lagi, ini ada satu buah slide untuk di beberapa game. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada mungkin yang AAA title itu ada Far Cry 6, kemudian Forza Horizon 4, Horizon Zero Dawn yang baru rilis juga akhirnya masuk PC, Resident Evil Village, Resident Evil 8, itu juga salah satu yang terbaru. Peningkatannya itu rata-rata itu sekitar, kalau mungkin kita ambil rata-ratanya itu ada sekitar di 1,2 sampai 1,3 kali lipat ya, sekitar segitu. Jadi ini merupakan seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, ini untuk user yang memang membutuhkan upgrade, kemudian ya sedikit budget minded, saya rasa 6500 XT ini sendiri kalau memang digunakan khusus untuk main game saja, ini akan jadi satu buah value tersendiri sih. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu fitur yang baru dirilis juga untuk di tahun ini. Mungkin perkenalan itu dari akhir tahun kemarin ya, yaitu AMD Fidelity FX Super Resolution. Yang menarik, walaupun ini teknologi dari AMD, tapi sebenarnya bisa digunakan juga di GPU kompetitor gitu. Jadi ya AMD baik ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu kelebihannya juga AMD Fidelity FX Super Resolution. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini merupakan salah satu teknik, istilahnya kalau in general mungkin Pak Beni sama Kang Bumi kenal istilah super sampling ya. Kita kenalnya itu sebagai istilah super sampling. Nah, ini super sampling ini kurang lebih yang kita optimalkan di sini seperti itu. Teman-teman bisa lihat untuk di native, untuk di Far Cry 6 di Full HD itu ada di 73 fps dengan high setting. Kemudian kalau kita set ke ultra quality itu meningkat FSR ultra quality. Kita menurunkan sedikit teksturnya, tapi kita resolusi dan teksturnya itu kita turunin sedikit, tapi kita pertajam dengan Fidelity FX Super Resolution dan malah FPS-nya meningkat. Jadi ini tuh kelebihannya dari Fidelity FX Super Resolution, dan fitur ini pastinya sudah tersedia untuk di seluruh seri Radeon RX 6000 series kita juga, dan RX 5000 series juga sudah, dan untuk seri RX 500 atau di bawahnya itu untuk posisi sekarang memang baru hanya ada beberapa ya, khususnya untuk RX 580 dan 570 itu memang baru ada beberapa game saja yang sudah sudah disupport. Tapi kalau untuk yang menggunakan user atau teman-teman yang menggunakan seri RX 5000 series atau RX 6000 series, jumlah gamenya itu saya bisa info sekarang itu lebih dari 70 game. Itu campur AAA title, game-game berat, untuk judul esports title itu juga sudah didukung seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada beberapa judul game esports ya. Kalau tadi itu mungkin lebih banyak judul-judul game untuk yang AAA title. Nah, untuk di game-game esport ini pun sudah didukung. Teman-teman bisa lihat di sini ada di Apex Legends, CS:GO, Fortnite, Overwatch, PUBG, kemudian juga untuk game yang MMORPG yaitu World of Warcraft Shadowlands. Teman-teman bisa lihat sendiri ini untuk peningkatannya dibandingkan dengan GPU beberapa generasi sebelum dari RX 6500 XT sendiri ini. Jadi ini merupakan upgrade yang sangat worth, dan menurut saya sendiri value-nya itu cukup baik sekali untuk di kondisi sekarang seperti ini. Nah, selain itu juga pastinya GPU pasti menggunakan driver gitu kan. Nah, kalau teman-teman tahu, Kang Bumi sama Pak Beni juga pasti udah tahu kalau driver kita yang terakhir ini yaitu Radeon Software Adrenaline 2020 Edition. Nah, di dalam softwarenya itu sendiri itu kita memiliki beberapa fitur juga gitu. Kalau pas waktu awal rilis pertama sekali itu yang
paling hit banget saya rasa itu Radeon Relief ya. Radeon Relief itu yang buat kita bisa broadcast langsung, itu cukup hit sekali karena saya punya datanya, saya sempat ada lihat itu yang menggunakan Radeon Relief mereka untuk iseng coba-coba live atau mungkin coba record gameplay saja, itu sangat membantu terutama untuk para content creator yang baru mulai, di mana mereka mungkin masih belum familiar dengan beberapa software untuk broadcast atau software yang recording, ya mereka bisa menggunakan ini karena simple sekali. Jadi mereka nggak perlu install apa-apa lagi, sudah langsung ada di dalam drivernya. Nah, fitur lainnya itu kita juga ada yang kita sebut sebagai AMD Radeon Anti-Lag. Jadi ini meminimalisir input latensi dari mouse dan juga untuk keyboard. Jadi kalau fitur ini diaktifkan itu sampai dengan 33% latensi lebih rendah, ini bergantung ke hardware yang digunakan, GPU yang digunakan, kemudian CPU yang digunakan, dan kompatibilitas dari aplikasinya sendiri atau dari gamenya sendiri. Cuma kita menjanjikan bahwa di lab kita ini bisa menghasilkan 33% hingga 33% latensinya itu lebih rendah. Nah, ini salah satu fiturnya. Kemudian yang terakhir yang saya mau info sedikit bahas juga bahwa pastinya kita punya ekosistem displaynya kita juga, yaitu yang kita kenal sebagai AMD FreeSync. Nah, AMD FreeSync ini beberapa tahun terakhir itu kita sudah mau menggemakan ya, memberitahu bahwa itu ada AMD FreeSync premiumnya kita. AMD FreeSync premium itu dalam artian kita tahu teknologi display sekarang itu kan sekarang mulai ultra wide besar-besar gitu kan, ada yang 34 inch ultra wide, kemudian bahkan sekarang salah satu brand monitor itu dia sampai rilis monitor dengan besar itu di 49 inch, jadi lebar banget gitu kan, super ultra wide seperti itu. Nah, ini AMD FreeSync kita ini merupakan masuk ke kategori yang monitor premium seperti itu, di mana keunggulannya itu sebenarnya itu ada untuk konten HDR atau High Dynamic Range. Kalau yang sekarang yang kita sering dengar itu di konten HDR10, HDR10 ya kan, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga pastinya untuk dari penggunaan OS-nya sendiri, pastinya kalau dari AMD kita merekomendasikan untuk sementara untuk sampai dengan saat ini penggunaan Windows 10 dan Windows 11 pastinya yang menggunakan original juga. Yang saya mau info sedikit adalah pastinya untuk dari AMD sendiri, baik hardware kita dari CPU maupun GPU itu kita sudah mendukung fully supported untuk digunakan di Windows 11. Jadi dengan satu buah hardware atau software yang up to date, BIOS-nya up to date, kemudian untuk driver-nya sendiri itu sudah up to date, kemudian untuk storage-nya sendiri kalau memang memadai itu pasti akan optimal banget untuk digunakan di Windows 11. Saya rasa sih sekian ya dari saya, itu saja Pak Beni. Mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Beni sebagai host kita. Oke, menarik sekali paparan dari Pak Anes ya. Tadi itu lebih banyak cenderung ke kartu grafis ya, apa yang baru dikeluarkan oleh AMD ya Pak ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sih, tapi saya harus rem dulu karena nanti ada sesi diskusi kita di belakang dan kita akan bisa bahas. Saya juga ada penasaran dengan beberapa hal yang ada di dunia perkembangan bisnis dunia GPU ya kali ini, dan saya tertarik sekali untuk menanyakan itu. Tapi nanti setelah kita mengulas semuanya dan nanti ada sesi untuk diskusi untuk kita bertiga. Oke, tadi Pak Anes tuh banyak berbicara tentang teknologi khususnya di GPU ya. Nah, sekarang giliran saya untuk sedikit mengulas spesifikasi PC e-sport budget yang kami coba perkenalkan, yaitu pertama kami akan membahas secara singkat aja ya, jadi nggak terlalu detail mengenai PC ini. Nah, kita mulai dari prosesor. Untuk prosesor itu jelas kami ingin menggunakan prosesor yang memiliki future proof yang panjang. Oleh karena itu alasannya tidak lain harus menggunakan sebuah prosesor yang memiliki PCIe LAN generasi keempat paling tidak ya. Dan itu ada di AMD Ryzen 5 5600X. Memang ada yang mengatakan kan bisa pakai Ryzen 5 3600. Tapi seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu ketika kemunculan firmware ini ada,
kita bisa melihat bahwa IPC yang ditawarkan oleh firmware itu luar biasa leap-nya dibandingkan dengan Ryzen seri 3000. Ini yang menjadi alasan kami. Kemudian prosesor ini juga dilengkapi dengan 6 core, 12 thread yang pasti mampu untuk lebih dari cukup untuk menjalankan semua game-game terkini. Karena kita lihat sendiri kan game-game terberat sekalipun itu sudah di 4 core 8 thread itu sudah mulai kepayahan ya untuk beberapa title gaming yang berat ya. Nah, dengan adanya 6 core 12 thread, kemudian IPC yang meningkat cukup drastis dibandingkan generasi sebelumnya, ini yang membuat kami memilih si AMD Ryzen 5 5600X. Dan kunci pada prosesor ini sebenarnya terletak pada adanya jalur PCI Express generasi keempat yang terintegrated di dalam prosesor. Nah, di bagian motherboard kami bukan nggak perlu ya, karena ini kita fokus pada budget ideal, kami memilih sebuah motherboard entry level tetapi menggunakan chipset AMD B550. Dia memiliki form factor Micro ATX, kemudian pastinya sudah bisa mengakomodasi jalur PCI Express dari prosesor tadi, sehingga baik itu di storage maupun PCI Express yang disediakan untuk kartu grafis, dia sudah mendukung kartu grafis generasi keempat dan juga SSD NVMe yang sudah mendukung PCI Express generasi keempat. Ya, nama motherboardnya adalah Gigabyte B550M Gaming. Kami rasa ini cukup populer di kalangan pengguna PC mainstream ya, karena motherboard ini bukan hanya dari sisi harga, tapi juga dia memiliki fitur yang unik. Satu yang paling kami appreciate dari motherboard ini adalah adanya heatsink pada area VRM yang akan sangat membantu pendinginan komponen di area VRM lebih durable, pada akhirnya akan lebih durable, dan secara tidak langsung itu akan membantu menambah performa dari prosesor. Ya, seperti kita ketahui prosesor yang kami pakai ini memiliki fitur yang namanya precision boost override ya. Nah, ini sangat berpengaruh atau sangat sensitif terhadap temperatur pada area yang ada di motherboard yang menyumbangkan suhu yang jauh lebih tinggi ke prosesor. Nah, dengan adanya heatsink ini akan sangat membantu pencapaian PBO yang maksimal dari prosesor yang kita pakai. Nanti kalian teman-teman bisa melihat bagaimana frekuensi prosesor itu cukup tinggi ketika nanti dimainkan game. Nanti ada gilirannya Kang Bumi akan mengulas ini nanti. Lalu kalau kita ngomong chipset B550, ini adalah satu chipset mainstream yang kami rasa ini harus wajib dimiliki untuk PC modern berbasis AMD saat ini. Kenapa bukan A520? Kenapa bukan B450? Simple jawabannya karena belum mendukung kecepatan atau standarisasi PCI Express generasi keempat yang sudah ditawarkan di prosesor AMD. Baik itu Ryzen 3000 maupun Ryzen 5000. Lalu kalau kita lihat lagi, memang ada beberapa chipset high-end seperti X570 dan harganya itu pasti jauh lebih tinggi. Itu tidak lagi ideal menurut kami ya, kecuali teman-teman yang ingin memiliki sebuah motherboard yang super wah, penuh dengan fitur-fitur. Nah, silakanlah pindah ke X570S atau itu versi baru ya, chipset X570S itu versi baru yang ditawarkan oleh AMD yang memiliki fitur lebih hemat energi, panas yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan X57 revisi sebelumnya. Nah, B550, kita kembali ke B550, Gigabyte menawarkan atau Aorus menawarkan full range dari seri B550 ini. Mulai tadi yang kami gunakan, B550M Gaming, ada juga seri Aorus, mulai dari Aorus Extreme, Aorus Master, Aorus Pro, Aorus Ultra, bahkan hingga yang mini ITX, yaitu B550i Aorus Pro AX. Nah, teman-teman mungkin banyak yang bermasalah ya dulunya ketika mau mengupgrade prosesor dengan prosesor yang lebih baru dan mewajibkan update BIOS. Nah, ini pekerjaan yang cukup melelahkan dan juga mengesalkan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan update BIOS pada umumnya, kita harus gunakan dulu prosesor yang lama supaya motherboard kita bisa boot, kemudian kita melakukan update BIOS. Nah, di semua seri B550 dari Gigabyte Aorus itu tidak perlu lagi. Ada satu fitur yang namanya Q-Flash Plus, di mana teman-teman bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, kartu grafis, dan memori. Cukup memasang 24 pin dari power supply dan 8 pin yang dari power supply. Nanti tinggal mendownload
BIOS yang sesuai dengan model motherboard, lalu mengkopinya ke flash drive yang memiliki format FAT32, lalu file BIOS tadi itu di-rename menjadi gigabyte.pin dengan semua huruf besar. Lalu nanti ada satu port, ya ini saya tampilkan gambarnya, ada satu port di motherboard, itu nanti flash drive-nya kita pasang di sana, dan kita tinggal menekan sebuah tombol yang disebut dengan QFlash Plus. Di semua motherboard B550 besutan dari Gigabyte dan Aorus ini ada fiturnya. Nanti tinggal menunggu sampai proses update itu selesai dan tinggal memasang prosesor yang baru dan dia sudah dikenali dengan baik. Ya. Lalu berhubungan dengan tadi apa yang diutarakan atau dibicarakan oleh Pak Anas mengenai kartu grafis, kami memilih kartu grafis berbasis GPU AMD Radeon 6500 RX 6500 XT. Ini dari Gigabyte, namanya seri dari Gaming OC. Jadi kalau OC itu frekuensi GPU clock-nya itu sedikit di atas referensi dari AMD ya. Jadi mungkin ada sedikit performa yang bertambah dengan ini. Lalu seperti seri Gaming OC lainnya, di model-model sebelumnya bentuk desainnya itu kurang lebih sama, mirip-mirip. Ini nggak heran ya, karena di zaman sekarang kan efisiensi, sehingga para vendor itu berusaha membuat satu modul, satu molding, satu bentuk cooler dari sebuah kartu grafis yang bisa diimplementasi di beberapa model. Jadi kalau kita lihat ada kartu grafis baru, Gaming OC, ya biasanya mirip semuanya. Ini dilengkapi dengan 3 buah kipas yang menurut kami sedikit agak overkill ya, sebuah kartu grafis yang punya tadi kata Pak Anes itu cuma butuh TDP 107 watt, ini dilengkapi dengan 3 buah kipas yang disebut dengan WindForce 3X, dan uniknya kipas yang di tengah itu arah putarannya itu berlawanan dengan 2 kipas di kiri dan kanannya. Ini diyakini oleh Gigabyte dapat mengurangi turbulensi sekaligus meningkatkan tekanan udara. Jadi akan lebih banyak volume udara yang bisa masuk ke dalam heatsink. Di bagian heatsinknya juga ada 2 buah heat pipe direct touch yang langsung bersentuhan dengan bagian GPU yang membantu memindahkan panas dari area GPU tadi, chip GPU tadi ke heatsink. Ada 2 buah output display, ada DisplayPort dan HDMI yang bisa digunakan simultan, jadi kita bisa menggunakan dual display ya. Dan rekomendasi untuk kartu grafis ini menurut website Gigabyte itu hanya 400 watt. Tentunya ini harus diseimbangkan juga dengan prosesor yang dipakai. Ya 400 watt, kalau nanti prosesornya pakai AMD Threadripper, ya otomatis bukan 400 watt, harus lebih dari 400 watt kalau kartu grafis ini disandingkan dengan sebuah Threadripper ya. Dan ya nanti Kang Bumi dari 11 Software akan mengulas performa dari kartu grafis ini lebih menarik. Lalu di bagian memori, dual channel adalah sebuah hal yang sangat mutlak di platform AMD. Jadi wajib itu dual channel karena akan sangat mempengaruhi performa khususnya ketika kita main game ya. Kami menggunakan sepasang memori dari Aorus berkecepatan DDR4 3600 dengan total kapasitas 16 GB. XMP yang kami pakai ini berjalan flawlessly, tidak ada problem sama sekali dengan motherboard Gigabyte B550M Gaming yang kami pakai. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, memori ini memiliki ruang yang cukup luas untuk dituning dan di overclock lebih jauh ke angka yang lebih tinggi ya. Nah, karena kita ke storage sekarang, karena PC ini kami kategorikan sebagai PC budget, kami memilih tidak menggunakan solusi NVMe SSD, apalagi yang Gen 4 karena harganya dengan kapasitas yang sama dengan SSD SATA harganya bisa berkali-kali lipat. Nah, mungkin teman-teman banyak belum mengetahui bahwa Gigabyte juga memiliki produk SSD, baik itu NVMe maupun yang SATA 2,5 inci. Kali ini kami memilih menggunakan SSD SATA berkapasitas besar, 480 GB. Kenapa? Karena kami sedikit mementingkan kapasitas di sini. Kita akan menggunakan game. Ya, teman-teman tahu sendiri, kapasitas per title game itu sekarang seperti apa. 480 ini mungkin hanya bisa diisi ya mungkin 6, 7, 8 game maksimum mungkin ya. Tanpa harus ada program yang lain, tidak ada aplikasi-aplikasi lain ya. Kita bisa melihat bahwa SSD memberikan banyak pengaruh pada akselerasi saat kita bermain game. Lalu untuk penyuplai daya, kami percayakan pada power supply besutan Gigabyte juga. Pasti teman-teman, wah ini Gigabyte semua. Ya memang, ini semua kami gunakan solusi dari Gigabyte. Power supply ini berkapasitas 550 watt. Kenapa kami memilih 550 watt?
Ya simpel, karena ini adalah power supply berkapasitas paling kecil yang ada di Gigabyte saat ini. Dan selain itu juga memenuhi persyaratan dari rekomendasi minimum kapasitas untuk kartu grafis, dan masih ada ruang untuk kita bisa menggunakan kartu grafis di atasnya. Mungkin mau menggunakan Radeon RX 6600 XT nantinya, ini masih bisa memenuhi persyaratannya. Power supply ini memiliki sertifikasi 80 plus Bronze full range. Sekali lagi ini full range, jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi tegangan listrik yang tidak stabil atau drop. Biasanya kan Indonesia ini 220 volt hingga 240 volt tegangan inputnya ya. Tetapi pada prakteknya bisa sampai drop di 140. Nah, dengan full range ini tidak lagi bermasalah. Kemudian dia juga memiliki banyak proteksi yang menjamin atau menjaga komponen-komponen di dalamnya ini tidak rusak, karena dia akan melakukan proteksi self cut off ya, kalau memang semuanya berjalan dengan baik. Nah, terakhir untuk rumah. Nah, rumahnya ini jelas kami tidak bisa menggunakan produk dari Gigabyte atau Aorus karena mereka tidak memiliki line up casing dengan micro ATX. Kami harus menyesuaikan dengan bentuk atau dimensi motherboard yang kami pakai. Nah, di sini kami memilih Cooler Master TD300 Mesh, casing yang memiliki performa pendinginan yang sangat masif. Ada 2 buah kipas 12 cm di bagian depannya. Lalu pemilihan casing ini juga kami dasarkan pada bentuk mesh yang mengizinkan banyaknya aliran udara yang bisa masuk ke dalam casing. Dan di bagian belakang juga dilengkapi dengan 1 buah kipas dengan ukuran yang sama. Oke, itu sedikit penjelasan singkat kami untuk dari tiap komponen yang kami pakai di PC eSport Budget yang menjadi tema kita kali ini. Untuk harga estimasi itu PC ini di angka sekitar 15 juta totalnya. Ya. Dan ya itu saja yang saya bisa share tentang spesifikasi singkat dari PC ini. Dan PC ini jika hanya spesifikasi tanpa diuji atau diulas tentunya tidak afdol ya, tidak lengkap. Tidak ada data yang bisa kami berikan sebagai bukti performa. Ya, hanya bisa ngomong aja ini bisa begini, tapi ya performanya seperti apa? Untuk itu kami hadirkan Kang Bumi untuk melakukan pengujian dan mengulas ya PC eSport Budget ini dengan gayanya si 11 Hardware. Oke, langsung saja kami berikan waktu kepada Kang Bumi dari 11 Hardware. Ya, terima kasih Pak Beni, Pak Anes atas waktunya. Ya, jadi saya sudah mencoba si PC yang tadi dibilangin sama Pak Beni itu selama sekitar 1 minggu ya, saya pakai PC tersebut ya. Ini duet antara Ryzen 5 5600X dengan RX 6500 XT. Tapi sebelum saya bahas PC-nya, mungkin saya ada sedikit yang mau saya bahas juga di RX 6500 XT ini. Jadi kalau kita lihat-lihat ya teman-teman, 6500 XT ini bisa dibilang walaupun dia paling rendah gitu ya, kastanya di antara RDNA 2 yang lain, tapi dia tuh RX 6500 XT itu punya boost clock ya, game clock dan memory clock yang paling tinggi gitu ya dibandingkan kakak-kakaknya 6600, 6700 XT. Bisa kita lihat di sini boost clock-nya itu bisa mencapai up to 2815 MHz. Terus yang lebih tinggi juga itu dari memorinya. Memori clock-nya itu bisa sampai 18 Gbps ya secara efektif, atau memory speed-nya atau memory clock-nya di 2250 MHz, dan itu kenceng banget, bahkan lebih kenceng dibandingkan dengan seri 6800 ataupun 6900 XT sekalipun gitu. Jadi di sini saya rasa AMD tetap memberikan performa gitu ya, performa yang bagus untuk memorinya gitu ya. Dan di sini kita lihat RX 6500 XT itu punya 4 GB VRAM dan 64 bit buswidth ya. Jadi dia di PCB-nya itu ada 2 memory chip. Ya, satu memory chipnya punya 2 GB VRAM dan 32 bit. Kalau ada 2 berarti 4 GB VRAM dan 64 bit. Nah, memory clock yang 2250 MHz tersebut melewati 64 bit buswidth, maka akan menghasilkan memory bandwidth di 144 GB per second. Jadi walaupun dia pakai 64 bit buswidth yang sempit gitu ya, tapi karena memory speed-nya 18 Gbps atau 2250 MHz, karena kenceng ya, ini bahkan paling kenceng di antara
GPU lain yang 64 bit bus width juga ya. Ini bisa menghasilkan memori bandwidth yang kencang banget, 144 GB per second. Nah, di sini bahkan di tempat saya itu saya coba itu bus clock-nya emang kencang banget. Kemudian untuk VGA dari gigabyte-nya ini Pak, yang gaming OC, ini saya coba saya tes. Kebetulan rumah saya di Bekasi, studio saya Bekasi ya, tahu sendiri lah ya. Saya tes nggak pakai AC gitu ya, itu mungkin 30 derajat Celcius lebih. Itu saya sengaja saya coba tes PC-nya di di worst case scenario lah gitu ya, nggak pakai AC di Bekasi pula gitu. Itu suhunya suhu ambient-nya di sekitar 30 derajat Celcius. Saya tes dalam 2 kategori, itu yang pertama adalah main game selama 2 jam nonstop, main Shadow of the Tomb Raider, sama stress test di 3D Mark Firestrike. Nah, pas main game itu suhu maksimumnya cuma 61 derajat Celcius aja, dengan putaran kipas maksimum di 45%. Ya, di sini ini adem banget tentunya. Terus pas 3D Mark Firestrike stress test, ini lebih panas, dan suhu GPU-nya itu juga cuma 61 derajat Celcius aja, sama gitu ya. Tapi dia putaran kipasnya lebih kencang, jadi di sekitar 65%. Ya. Jadi Gigabyte nampaknya memberikan solusi pendingin yang cukup baik, jadi kayak ditekan supaya suhu VGA-nya itu nggak nyampe lebih dari 61 derajat Celcius. Kemudian di sini saya mencoba RX 6500 XT di sistem ini dengan mengaktifkan resizable bar, atau AMD menyebutnya sebagai Smart Access Memory. Nah, ini kalau di Mobo Gigabyte B550, teman-teman bisa akses di menu Advance ya, di I/O ports. Nah, di I/O ports ini nanti ada resizable-nya, itu dia disable, kita klik ke auto, nanti dia aktif di situ. Dan di sini kita juga pakai BIOS Mobo AMD yang terbaru ya. Dan di BIOS ini luar biasa gitu. Dia clock speed si 5600X-nya itu dia bisa sampai ke 4,6 sampai dengan 4,7 GHz, dan ini di beberapa game khususnya yang di CPU intensif ini memberikan boost performa yang lumayan banget gitu. Oke, di sini di game pertama mungkin di 3D Mark Firestrike dan di Time Spy, teman-teman bisa lihat ya di screen-nya ini suhu grafik skornya ya. Dan game pertama kita akan coba di game yang triple A title untuk last gen ya, atau game-game triple A yang dirilis di eranya PS4 Pro ya. Ya, pertama adalah Shadow of the Tomb Raider. Nah, di sini kita menggunakan resolusi Full HD 1080p, settingan highest, terus AMD Fidelity FX-nya kita nyalakan, ya. Terus TAA-nya aktif. Nah, AMD Fidelity FX-nya yang dinyalakan ini sebenarnya adalah untuk mempertajam dari TAA yang aktif, ya. Jadi kalau kita pakai TAA kan agak sedikit ngeblur. Nah, ini dipertajam kembali oleh si Fidelity FX itu, jadi supaya lebih tajam gitu, dan dengan plus menghilangkan jegis yang udah dihilangin dari TA tadi. Nah, di sini kita bisa dapat FPS yang lumayan, 76 FPS ya di settingan high. Terus kalau kita aktifkan ray tracing-nya di settingan high juga, itu memang agak drop ke 29 FPS, tapi tanpa ray tracing di sini udah sangat playable sekali di 76 FPS. Kemudian di game kedua kita menggunakan game Horizon Zero Dawn. Ya, di sini kalau kita mainin, kalau di benchmark-nya ini kita bisa dapat 51 FPS rata-ratanya. Tapi kalau kita mainin kita mainin gameplay-nya di in-game-nya, itu bisa dapat 70, bisa dapat 60 FPS. Memang agak drop kalau lagi musuhnya lagi banyak, itu bisa ke 51 FPS. Lalu di game Horizon Zero Dawn ini kita menggunakan settingan favor performance ya. Kemudian di game ketiga ini kita coba di game yang next gen ya, atau mungkin lebih tepatnya current gen yang sekarang di eranya PS5 ya, menggunakan engine grafik terbaru, yaitu adalah Dirt 5. Nah, di Dirt 5 ini justru sangat optimal ya, RX 6500 XT ini, karena kita bisa dapat rata-rata tuh di 85 FPS gitu. Dan kalau di sini saya juga coba antara resizable bar-nya aktif dan tidak aktif, itu ternyata di game ini cukup mendapatkan gain performance yang lumayan gitu. Kalau tanpa resizable bar itu rata-ratanya ada di 79 FPS, tapi kalau resizable bar-nya aktif itu di 85 FPS gitu.
Kemudian di game yang sama-sama next gen, yaitu adalah Godfall. Di Godfall ini kita bisa dapat rata-rata di 77 FPS, settingan Full HD dan settingan medium, ya. Tapi memang kalau pas ketemu banyak musuh, itu rata-rata FPS-nya bisa turun dikit ke 40-an FPS. Kemudian, nah ini 4 game terakhir, saya coba di 8 game, 4 game AAA, 4 game e-sports kompetitif. Nah, di game pertama nih, di game kelima maksud saya, untuk kompetitif e-sports, itu adalah Apex Legends. Nah, di Apex Legends ini saya menggunakan settingan kompetitif, yaitu settingan low semua, ya. Di sini kita bisa dapat rata-rata di 144 FPS, kalau tempatnya sepi gitu ya. Tapi kalau ketemu musuh, dia bisa drop ke 100-an FPS, 120 FPS, tapi ada beberapa tempat yang memang agak berat, agak luas gitu, ada banyak objek dan banyak musuh, itu kadang bisa sampai 60 FPS. Dan menurut saya Apex Legends ini adalah game e-sport kompetitif yang paling berat di antara game-game lain yang pernah saya coba gitu ya. Karena agak drop bisa sampai ke 60 FPS di scene-scene tertentu gitu. Kemudian di game yang ke-6 ya, atau game kompetitif yang kedua, itu adalah Dota 2. Nah, Dota 2 ini kita tes di Full HD dengan settingan best looking. Ini rata-rata FPS-nya cukup fantastis ya, bisa sampai 200-an FPS ya, atau lebih tepatnya di 220-an FPS. Jadi lancar banget, Dota 2 aman, nggak masalah. Kemudian di game ke-7, ini adalah game PUBG Steam, PUBG PC ya. Kita pakai settingan kompetitif di very low semua, di Full HD. Dan ini rata-ratanya bisa dapat di sekitar 120 FPS. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir nih yang luar biasa ya. Saya coba di Valorant. Valorant itu saya gunakan settingan high, tapi ada 2 settingan yang saya nonaktifkan. Dan di sini saya bisa dapat 500 FPS ya. Ini teman-teman, ini kenceng banget, tinggi banget FPS-nya sampai 500 FPS. Itu kalau lagi battle itu mungkin drop itu paling rendah ke 300 atau 290-an FPS. Dan Valorant ini sebenarnya adalah game yang lebih ke arah CPU intensif. Jadi ini mungkin ada pengaruhnya dari Ryzen 5 5600X yang tadi udah kita update BIOS-nya dan bisa sampai clock-nya ke 4,6 dan 4,7 GHz. Jadi Valorant ini cukup CPU intensif, jadi CPU teman-teman yang dipakai itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Dan di sini yaitu tadi di settingan high dapat 500 FPS on average, drop-dropnya itu masih di 300 FPS, ini udah ngebut banget, cocok banget buat teman-teman yang pakai monitor 240 Hz itu udah kompetitif banget ya, apalagi Valorant kan ini ya Pak ya, lagi booming juga nih sekarang ini gitu. Kemudian kita juga coba di editing video. Memang RX 6500 XT ini tidak support untuk hardware encoding, tapi di sini saya coba edit video pakai video yang pernah saya upload ke YouTube ya, itu video yang berdurasi 10 menit 40 detik ya. Di sini saya menggunakan footage 4K dari kamera Sony A6300. Kemudian di itu footage saya itu B-roll saya itu ada sekitar lebih dari 130 B-roll, terus ada itu berarti banyak banget ya, 4K pula. Terus udah gitu ada ada title, terus ada efek-efek dan lain sebagainya. Itu saya di sini kita coba untuk encoding dari 4K ke file export ke 1080p YouTube yang udah ada di Adobe Premiere-nya. Dan ini ternyata bisa berjalan hampir 1:1. Jadi durasi 10 menit 40 detik itu bisa kita selesaikan dalam waktu 10 menit 3 detik aja gitu. Jadi ini ternyata masih 1:1 nih durasi dan waktu encoding-nya itu hampir sama dengan lebih cepat bahkan ya daripada waktu durasi videonya. Dan ini memang harus menggunakan Ryzen 5 5600X ya. Jadi saya benar-benar cukup puas dengan Ryzen 5 5600X ini untuk dia bekerja sendiri nih ya, ibarat kata ya di Adobe Premiere ini untuk melakukan rendering video gitu dan mendapatkan waktu yang 1:1 tersebut. Kemudian kita juga coba menggunakan Blender ya, rendering di Blender. Kita menggunakan demo file yang ada di Blender, yaitu adalah project Italian Flat. Ini adalah project yang paling berat yang disediakan oleh demo Blender. Ini jauh lebih berat daripada yang scene BMW ya, BMW. Dan di sini kita bisa mendapatkan waktu render di 38 menit. Kemudian saya juga coba untuk menggunakan
si RX 6500 XT ini di Mobo yang tidak support PCIe Gen 4, yaitu menggunakan Mobo A520. Nah, prosesornya masih sama, pakai RX, pakai Ryzen 5 5600X. Dan di sini ternyata ada beberapa game, tidak semua game sama perbedaan FPS-nya. Dan yang paling terlihat berbeda itu adalah di game Shadow of the Tomb Raider. Kalau misalkan pakai PCIe Gen 4, ya di Mobo B550, itu dapat di 76 FPS yang tadi. Tapi kalau pakai Mobo A520 itu berkurang jadi di sekitar 58 FPS, ya, atau beda hampir 15% lebih gitu ya. Tapi ada di beberapa game yang lain, itu perbedaannya hanya 2 atau 3 FPS. Jadi PCIe Gen 4 ini tergantung juga ya game apa yang teman-teman mainkan gitu ya. Ada game yang efeknya lumayan ya, ada yang enggak. Tapi rata-rata sih paling perbedaan yang signifikan yang paling besar yang kita temui itu adalah di game Shadow of the Tomb Raider, itu bisa sampai 14-15% perbedaan performanya antara Mobo A520 yang PCIe Gen 3 dengan Mobo B550 yang udah PCIe Gen 4. Tapi menurut saya ini dia ya, dari Mobo yang digunakan tadi oleh Pak Beni, Mobo B550 Gaming X itu kalau saya lihat di marketplace itu harganya cuma 1,6 sampai dengan 1,7 jutaan rupiah gitu. Jadi udah termasuk lumayan murah ya, di bawah 2 juta. Bahkan untuk seri Gigabyte yang di bawahnya yang DS3H itu ada saya lihat yang jual mungkin ada di 1,3 juta rupiah gitu. Untuk Mobo di harga 1 jutaan sudah support PCIe Gen 4. Saya rasa untuk masalah Mobo ini nggak ada masalah ya, karena rata-rata Mobo B550 yang seri mid range ke bawah itu harganya udah cukup terjangkau. Teman-teman di harga 1,6, 1,3 sampai dengan 1,6 juta udah bisa dapetin Mobo B550 versi mid range ke bawah yang support PCIe Gen 4 supaya si RX 6500 XT-nya ini bisa lebih optimal. Jadi saya rasa dari masalah motherboard ya Pak ya, B550 yang versi mid range ke bawah itu udah cukup terjangkau, udah bisa ganti ke situ gitu. Kemudian untuk prosesornya yaitu tadi ya cocok banget menurut saya ditandem dengan Ryzen 5 5600X gitu. Ya itu udah minimum banget supaya ketika edit video atau rendering di Blender atau untuk game-game kompetitif yang CPU intensif itu bisa kebantu gitu si RX 6500 XT-nya. Mungkin kalau minimal banget, kalau budgetnya mepet banget ya mungkin minimal banget gitu ya mungkin ke 3600X lah ya, walaupun kita tetap rekomendasikan ke 5600X gitu. Oke, mungkin gitu aja Pak Beni sama Pak Anes, ulasan singkat saya selama seminggu menggunakan PC dari Gigabyte dan AMD ini. Mungkin itu aja Pak. Wow, menarik sekali ya. Jadi teman-teman tadi bisa melihat ya dari footage gaming yang tadi ditampilkan oleh Kang Bumi itu khususnya di game e-sport, frame per second yang dihasilkan itu cukup tinggi. Sedangkan kalau kita lihat ketika pertama sekali Radeon RX 6500 XT ini diperkenalkan, itu banyak sekali yang skeptis ya Pak Anes ya. Banyak yang bilang ini nggak ada lah, itu nggak ada. Bahkan pekerjaan seperti rendering, pekerjaan sehari-hari seorang konten kreator seperti Kang Bumi itu masih bisa dijalankan dengan cukup baik ya. Jadi terkadang kalau kita melihat sebuah spesifikasi itu kita tidak memadukannya dengan spesifikasi yang memang ideal untuk dia. Ya tadi kuncinya tadi ada di PCI Express generasi keempat ya, ada di prosesor dan ada di motherboard. Nah, kita masuk ke bagian diskusi ini. Pak Anes, Kang Bumi ya, saya ada pertanyaan. Jadi saya enaknya kali ini saya nggak ditanyain, saya yang bertanya justru. Jadi pertanyaan saya ini semoga mewakili pertanyaan teman-teman, dan jangan lupa kalau fitur live chat yang tampil saat ini tuh boleh teman-teman gunakan untuk bertanya ya. Ya, bisa bertanya, kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertama untuk Pak Anes nih. Ini kan sekarang kalau kita bisa katakan ya, gaming ini melesu hampir setahun lebih kali ya Pak ya. Gara-gara gaming ya, kita ngomong gaming. Kalau bisnis GPU mah lancar-lancar aja ya, karena ada cryptocurrency tadi. Nah, apa sih yang diharapkan AMD dengan merilis Radeon RX 6500X ini ke pasaran? Harapannya
Actually sebenarnya ya Pak Ben, kalau misalnya kita bicara gaming in general, kalau terakhir last time I check sih sebenarnya sih kalau dibilang lesu enggak ya, cuma mungkin kalau kita bicara strictly on PC gaming saja, itu memang secara quantity mungkin memang agak sedikit lesu, memang agak sedikit turun. Kemudian kalau kita bicara dari sisi untuk e-sportnya sendiri, itu memang ya mungkin karena pengaruh dari judulnya ya, judul gamenya juga memang sekarang itu nggak terlalu banyak, jadi cukup restricted dan ditambah dengan gaming mobile yang masih cukup besar gitu kan, gaming mobile di mana kita main menggunakan device, menggunakan ponsel atau menggunakan tablet seperti itu. Cuma saya rasa sendiri dengan kondisi sekarang kita lagi ada pandemik yang memang memaksa kita lebih banyak di rumah gitu, atau at least mungkin kita mengurangi kegiatan kita di luar gitu loh. Jadi secara gaming sendiri harapannya AMD sendiri ini dengan ada 6500 XT yang pasti nomor satu ya pastinya kita mau melengkapi line up produk kita, lini produk kita gitu dari sisi RX 6000 series kita gitu kan. Kita mulai dari yang paling tinggi 6900 XT, kemudian turun ke bawah yang terakhir itu kan 6600 non XT yang polos, kemudian yang terakhir sekarang kita ada yang terbaru yaitu 6500 XT. Pastinya itu yang pertama kita untuk melengkapi lini produknya kita. Kemudian yang kedua pastinya kita juga ingin melihat satu satu GPU kartu grafis yang sebenarnya harganya itu cukup terjangkau. Terutama kalau tadi saya di awal saya sempat bilang untuk harga yang terjangkau dengan masa-masa sekarang itu ya sangat sangat berharga sekali begitu ya. Jadi kita sebagai pemilik brand sendiri, sebagai principal sendiri, saya melihatnya juga ya user ini butuh kategori GPU seperti ini. Dan actually itu juga sebenarnya nggak cuma kita aja di Indonesia gitu, di seluruh dunia actually they experience the whole phenomenon gitu loh. Jadi mereka mengalami semuanya, pengalamannya pun sama gitu loh, terutama untuk bagi user-user yang ya mereka butuh upgrade, memang mereka butuh GPU yang cukup capable untuk gaming ya, tapi mereka nggak mau break the bank, mereka nggak mau rogoh kocek dalam-dalam kayak gitu. Jadi inti utamanya sih seperti itu ya Pak Beni. Yang pertama kita mau melengkapi lini produk kita, yang kedua ya kita ingin memang menghadirkan satu buah produk kartu grafis yang terjangkau untuk pelanggan-pelanggannya kita sih. Jadi ingin mencoba kembali lah ya, masuk kembali membangkitkan industri e-sport atau gaming ya secara nggak langsung dengan adanya ini. Jadi kayak memacu atau menjadi trigger ya Pak ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Oke. Betul. Karena yang kita lihat juga mostly kesempatannya, opportunitiesnya itu sebenarnya untuk game-game yang kompetitif. Di mana game kompetitif biasanya itu kan ya kita tahu they are built to be competitive game gitu, dan that's why ya sometimes kalau seperti tadi Kang Bumi bilang tuh Valorant itu bisa sampai tembus 500 FPS ya, drop-dropnya 300 atau 200 gitu. Ya kenapa? Karena ya mereka mementingkan gameplay, kemudian ya biasanya kalau game e-sports itu kan teksturnya itu nggak terlalu banyak. Texture pack-nya itu yang untuk di-render. Jadi ya itu yang saya rasa itu akan jadi akan menjadi value tersendiri untuk si RX 6500 XT ini sendiri gitu loh. Karena ya kita banyak di rumah, kita lebih banyak bekerja di rumah atau sekolah di rumah ya, why not kita main game yang lebih banyak online-nya gitu, yang berinteraksi dengan orang seperti itu sih. Nah, sekarang giliran pertanyaan saya untuk Kang Bumi nih. Ini kan udah 1 minggu ya nguji PC e-sport budget kita ini ya, Kang Bumi ya. Nah, dari spesifikasi yang sudah ada, yang udah given tadi ini, menurut Kang Bumi apa sih peluang upgradable yang dimungkinkan untuk PC ini yang bisa mendukung teknologi baru ke depan gitu. Kan kita ini hidup di industri IT ya, PC dan segala macam ya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, tentunya kan kita juga tahu kira-kira ke depan apa sih hal-hal yang baru dan apa yang bisa diimplementasikan ke PC yang sudah ada ini. Ya, kalau misalkan untuk upgrade memanfaatkan teknologi zaman sekarang, mungkin sekarang tuh lagi heboh-hebohnya SSD yang ini Pak, yang 7 GB
byte per second itu iya. ya, sequential rate-nya itu ya 7.000 megabyte per second itu loh. Nah, kebetulan kan Mobo B550 ini kan sudah support PCIe Gen 4. Betul. Ya, apalagi di harga tadi 1,6 sampai 1,7 juta rupiah bisa masukin SSD yang 7.000 megabyte itu mungkin akan lebih ngebut lagi, apalagi di sini kan masih pakai SSD SATA ya Pak ya. Betul. Nah, itu mungkin peluang yang untuk untuk mengoptimalkan atau untuk memanfaatkan teknologi baru yang di Mobo di harga 1,6 jutaan rupiah ini, yaitu tadi menggunakan SSD yang PCIe Gen 4 yang menggunakan controller Ryzen R18 gitu kan, yang kencang-kencang itu. Gitu. Ya, jadi lebih responsif lagi ya, lebih kencang lagi ya untuk SSD-nya. Buat loading game dan lain-lainnya gitu. Ya. Terus kalau yang lain sih menurut saya untuk budget 15 juta ya udah cukup gitu. Kalau memang budgetnya lebih tinggi lagi ya mungkin bisa upgrade CPU atau GPU-nya sekalian gitu. Tapi kalau di sini mungkin coolingnya Pak ditambahin di casingnya kayak fan casingnya atau CPU coolernya yang diganti pakai liquid cooler dan lain-lain gitu. Tapi sebagai casual user gitu ya, menurut saya sih udah cukup lah segitu. Ya, oke. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, saya mau bertanya lagi nih Pak ke Pak Anes nih dari AMD nih. Saya tadi kan menyimak ini ada teknologi 6 nanometer yang diperkenalkan di Radeon 6500 XT nih ya. Seperti kita tahu kan sebelumnya 7 nanometer. Ada ya teknologi 1 nanometer lah. Yang agak tidak umum adalah kenapa 6 nanometer ini diperkenalkan di entry level. Semua kan kita lihat mulai dari AMD dulu memperkenalkan 7 nanometer itu mulai dari high ya Pak ya. Dari high end diperkenalkannya. Ini kenapa dari 6 nanometer? Strategi apa sih yang dilakukan oleh AMD kali ini? Oke, jadi sebenarnya ini sih to be bluntly honest ya, seriusnya itu adalah ini ya progression aja sih, natural progression. Jadi memang progres alami seperti itu. Memang karena ya teknologinya itu sudah tersedia Pak. Teknologi sudah tersedia dan bisa kita gunakan. Jadi saya jujur aja nih nggak bisa info banyak-banyak untuk soal ini. Cuma yang pasti ya yang pertama tadi itu progres alami ya, karena memang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah jadi ini merupakan ujung tombaknya untuk yang ke depan untuk seri Radeon RX yang selanjutnya sih. Inti utamanya gitu Pak. Oke. Understand. Banyak hal yang masih sifatnya ini non-disclosure agreement. Ya, oke. Nah, sebenarnya ini juga menyambung lagi ini. Saya masih penasaran, meskipun ini agak sedikit menyinggung AMD. Ada bocoran nggak sih Pak, dalam waktu dekat ini AMD akan merilis produk apa? Kami ada mendengar selintingan nih. Kira-kira kita tunggu-tunggu ya, konfirmasi nggak? bocoran yang pasti untuk tahun ini tuh ada beberapa. Kita ada GPU baru. Mungkin kita mulai dari GPU baru dulu ya. Yang paling dekat itu GPU baru. Cuma saya nggak bisa bilang timeline-nya kapan. Yang pasti itu ada GPU baru, ada beberapa. Kemudian untuk CPU juga mungkin second half of this year mungkin mulai kelihatan ya, bentuknya mulai kelihatan seperti itu. Kemudian dari sisi software sendiri, kemudian untuk dari sisi fitur kayak yang tadi saya udah info tuh, ada AMD Fidelity FX yang super resolution. Itu yang sudah pasti itu untuk supported games-nya itu juga pasti akan nambah terus, karena target kita dari awal sebelum 1 tahun atau sebelum 9 bulan itu sebenarnya target kita itu harusnya sudah support lebih dari 100 game, baik itu maupun AAA title maupun itu untuk e-sports title juga. Jadi sebenarnya itu target kita sendiri gitu. Jadi kalau melihat sekarang dengan posisi mungkin super resolution itu baru berapa ya? 4-5 bulan ya Pak ya, kira-kira ya. Mungkin belum 6 bulan ya, atau mungkin maksimal 6 bulan. Sekarang itu kita sudah ada di 70 plus supported games. Jadi saya rasa untuk mungkin before half of this year harusnya itu bisa nambah lagi sekitar 20-30. Jadi kita bisa capai target kita. Cuma kalau untuk produk sendiri kayak gitu sih. Untuk GPU akan ada beberapa, untuk CPU mungkin second half of this year itu akan ada perkenalan baru juga, jadi baru kelihatan bentuknya. Yang ada angka 55-nya itu ya? Yang baru. Saya belum tahu kebetulan. Kok udah tahu duluan ya Pak Beni ya? Sepertinya berita itu udah mulai ada banyak ya kalau kita baca website tertentu. Tapi oke lah, saya rasa
perkembangan teknologi ini sebenarnya memberikan banyak kemudahan. Mungkin pada awalnya itu tidak terjangkau, tapi kita ingat dulu ya, zaman-zaman dulu itu ya harga sebuah prosesor atau kartu grafis kalau dilihat itu harganya mungkin tidak akan bisa mampu beli. Zaman saya dulu mahasiswa ya, zamannya kartu grafis AGP atau bukan PCI Express ya. Tapi kita lihat sekarang seiring dengan berkembangnya software, berkembangnya dunia, bagaimana orang menggunakan PC itu dalam berbagai macam hal ya, terutama ekspor yang kita singgung sekarang ini. Nah, ini membuat industri kita semakin ya kalau dibilang maju, semoga GPU ini sebenarnya, kalau harapan audiens di sini sebenarnya satu sih, Pak. GPU itu murah lagi deh. Ya, betul. Saya yakin pertanyaan di live chat tuh banyak, kapan turun 6.500 XT 500.000 misalnya. Mana barangnya, terus ditanyain gitu kan. Iya. Nah, untuk Kang Bumi ini agak sedikit di luar konteks nih. Kita kan baik, Pak. Kenal itu berapa tahun ya, Kang Bumi ya? Ada 3 tahunan kali ya. Nah, 2019. yang saya perhatikan ya 2019. Nah, yang saya lihat itu 11 hardware ini memang sangat fokus untuk mengulas detail sebuah GPU ya, terutama ya kalau saya bisa melihat ya, kalau kita ngomong GPU. Nah, tetapi yang saya mau tanyakan di sini agak sedikit di luar konteks teknis. Apa pendapat 11 hardware dengan e-sport yang ada sekarang? Dan seperti apa sih hubungannya dengan teknologi yang diperkenalkan baik itu dari Gigabyte maupun AMD? Iya, kalau e-sports itu sebenarnya baru-baru populer bangetnya itu kan era 2010-an sampai sekarang ya, Pak ya. Dan jujur game-game e-sports ya, kita melahirkan banyak sekali atlet-atlet e-sports, bahkan itu menjadi cabang olahraga baru gitu. Dan tentu itu berkaitan banget dengan industri PC gaming saat ini gitu. Kalau kita flashback ke belakang, ingat tahun 2000-an Pak, zaman-zaman kita dulu, game PC itu apa sih? Game PC itu paling Age of Empire ya kan, game-game strategi, Commandos gitu, yang orang datang ke toko komputer itu bukan mau beli PC gaming saat itu, mau beli PC untuk bekerja gitu. Gaming itu sampingan. Ya, jadi memang PC gaming pada saat itu mungkin lebih fokus atau lebih tersentris di game-game RTS ya, strategi, terus kayak Diablo dan lain-lain gitu. Belum banyak kompetitif seperti sekarang. Bahkan pernah ada era di mana ketika tahun 2007-an itu game-game PC itu, khususnya game-game AAA, itu di konsol sudah rilis duluan, di PC itu terlambat gitu ya. Bahkan di eranya GTA 5 tahun 2013, itu kan cuma di konsol aja, di PC nggak rilis kan, sampai ada petisi, ingat nggak Pak, supaya dirilis di PC gitu kan. Di PC, ya. Ya, jadi kita tuh sempat zaman-zaman dulu itu mengalami yang namanya PC gamers ini tuh dianaktirikan gitu. Mereka lebih, developer game itu lebih senang merilis first time-nya gitu ya, di day one-nya itu di konsol gitu. Tapi sekarang karena PC gamers itu sudah mulai banyak game-game e-sports, terus jadi industri gitu ya, itu membangkitkan kembali industri PC gaming di zaman sekarang Pak. Bahkan sekarang malah PlayStation itu malah bikin game untuk PC juga gitu, bahkan God of War itu di PC gitu. Kita orang-orang PC zaman dulu tuh nggak akan pernah berpikir bahwa ada game PS eksklusif yang masuk ke PC gitu kan Mbak. Ya, jadi sekarang itu kan bukti bahwa memang ternyata PC users itu sudah semakin ramai gitu, apalagi khususnya PC gamers ya. Dan saya pun melihat e-sports ini juga game yang seru gitu. Saya sempat kerajingan sampai ikut turnamen gitu untuk ikut PUBG PC gitu ya. Walaupun sekarang saya lagi senang main Apex Legends gitu. Jadi game-game e-sports yang ada sekarang itu memberikan sedikit banyak itu sangat berpengaruh lah Pak untuk industri PC ya. Terutama untuk kita para gamers. Dan tadi Valorant, terus ada macam-macam, ada beberapa game-game e-sport itu pun terbagi menjadi ada yang berat, ada yang ringan gitu. Jadi variatif gitu. Jadi yang PC-nya mungkin nggak bisa nggak high end, bisa coba game-game yang ringan-ringan gitu. Tapi ada beberapa game e-sports kompetitif yang speknya juga butuh spek tinggi gitu ya. Kayak sekarang yang terbaru itu Overwatch, Destiny ya, yang terbaru, terus Naraka kalau nggak salah itu Pak, saya lupa lah, itu yang lebih high end lah. Apex Legends juga lebih
PC demanding gitu. Tapi ada kalau untuk yang PC-nya mid range ke bawah, mungkin ada CS:GO, Dota 2 dan lain-lain. Jadi industrinya tuh jalan untuk semua kalangan gitu, Pak. Dan dari e-sports ini juga kita lahir yang namanya monitor refresh rate tinggi, Pak. Ya, 144 Hz, 240 Hz, 360 Hz gitu. Dan saya cobain itu, saya pernah nyobain yang 144 sama 240 Hz. Dan memang benar-benar beda mainnya gitu, Pak. Walaupun udah sama-sama tinggi ya, 144 dan 244. 144 kan udah lumayan tinggi. Saya nyoba 240 Hz tuh benar-benar smooth-nya tuh smooth banget gitu. Dan itu menambah keasikan kita lah di game-game e-sport tersebut. Jadi udah sampai ke mana-mana gitu industri e-sportsnya itu untuk industri PC ini. Bahkan ke brand monitor pun mereka mendapatkan ada perkembangan yang positif gitu, Pak. Ya, betul sekali ya. Kalau kita lihat monitor ya, Gigabyte juga punya produk monitor, kemudian Aorus juga punya monitor yang memang kalau kita lihat spesifikasinya ya gaming demanded banget gitu. Dan ini membuat persaingan kita agak sedikit melenceng ini ya. Di industri monitor itu semakin sengit. Sekarang kita lihat brand apa yang tidak membuat monitor? Atau brand komponen apa yang tidak membuat monitor saat ini? Semuanya jumping ke monitor. Ya even brand HP aja bikin monitor, Pak. Nah, brand yang nggak ada satu brand yang saya nggak bisa sebutkan ya, itu sama sekali nggak terpikirkan dia bisa buat monitor. Ada, ada tapi saya nggak bisa sebutin namanya deh. Kalau lihat backgroundnya Bumi mungkin jawabannya ada di situ. Oke. Belum kita ngomongin gaming gear-nya, Pak. Gaming gear-nya oh iya betul. Ya. Maju sekali ya. Oke, nggak terasa ini kita sudah lebih 1 jam ya ini ya. Kita ngobrol ya panjang lebar Pak Anies, Kang Bumi. Ternyata membahas PC itu atau kurang lama ini Pak. Kita tambahkan lagi. Saya rasa kalau viewers senangnya ini Pak, yang produk-produk baru ini isu-isunya bocoran ini agak susah sih karena narasumber kita Pak Anies itu rada gimana ya Pak ya. Saya ngerti sih posisinya. Pak Anies, sorry. Pak Anies itu nanti agak sedikit terbatas untuk menjawab hal-hal yang sifatnya itu ya belum boleh ya, belum saatnya untuk dibuka. Tapi ya kalau kita lihat sekarang ke depannya orang ya kaum mendang-mending ya. Ya kaum mendang-mending itu ya mending DDR5, mending PCI Express Gen 5. Belinya nggak tahu, punyanya nggak tahu, yang penting ngomong mending dulu. Ya, itu mungkin ke depan yang big thing yang akan hadir di AMD kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat dari sisi industri komponen, seperti saya bilang tadi, semuanya jumping ke e-sport, ke gaming ya, melalui produk-produk mereka yang baru, itu juga terjadi di Gigabyte. Ya, tinggal prosesor Gigabyte nggak buat, kursi buat. Saya lagi nunggu kapan Gigabyte buat meja sih sebenarnya. Ke furniture juga jadinya Pak ya. Ya, semuanya dilabelin dengan kalimat gaming dan e-sport karena itu adalah komoditas yang sangat menjual saat ini untuk konsumer ya, terutama kita lihat di Indonesia. Industrinya itu menanjak terus ya. Industrinya menanjak terus Pak. Iya. Dan paling kalau saya boleh tambahin kalau untuk soal gaming sendiri ini khususnya untuk di PC gaming ya karena kita bahas PC gaming in general dan beserta ekosistemnya, saya rasa untuk sekarang saya melihatnya pribadi ya. Kalau saya ngelihatnya pribadi untuk sekarang ini saya rasa ini saat yang tepat banget untuk kalau misalnya kita mau jadi PC gamer. Kenapa? Karena technology wise sekarang ini kita sedang dalam posisi ascendancy gitu loh. Ascendancy untuk maju ke next gen. Ya kita mungkin nggak bicara langsung ke DDR5 gitu ya. Cuma saya rasa untuk sekarang untuk PCIe Gen 4 sendiri ini sebenarnya kan umurnya juga belum terlalu lama banget kan Pak. Seperti perpindahan dari Gen 2 ke Gen 3. Saya rasa mungkin cuma less than 3 years saya rasa ya. Betul kan ya Pak ya. betul. Jadi saya rasa ini pun sebenarnya untuk betul. Jadi untuk Gen 4 ini sendiri pun sebenarnya umurnya masih menurut saya tuh masih pendek banget dan utilisasinya itu sebenarnya itu masih rendah banget gitu loh. Jadi saya rasa untuk PC gaming sekarang itu khususnya untuk PC gamer saya rasa ini kalau satu orang gitu dia pengen merasakan gue pengen main
PC, pengen main game PC ini rasanya gimana gitu. Saya rasa dengan komponen yang tepat dia nggak bakal kecewa gitu loh. Dibandingkan kalau dengan misalnya kita beberapa tahun yang dulu di mana uh, teknologi Gen 2 ke Gen 3, mungkin Gen 3 paling lama ya, saya rasa ya Pak Ben ya. Gen Ya, 3 paling lama, kemudian pilihan hardware itu banyak, cuma uh, speed-nya itu ya mostly ya segitu-segitu aja. Sedangkan yang kita lihat di Gen 4 yang sekarang itu kan jauh luar biasa sekali ya Pak. Waktu early pertama sekali keluar ya kita ingat 5 megabyte per second. ya, Kemudian cuma selang saya rasa nggak nyampe 6 bulan nih, nggak nyampe 6 bulan tiba-tiba langsung naik 7 megabyte per second. Kemudian sekarang udah mulai 7.000 Pak. bermunculan kan. Ya 7.000, sorry 7.000, 7.000. 5 gigabyte sama 7 gigabyte. Iya, terus sekarang kita lihat udah mulai lebih dari 10 gitu Ya, kan. ya, ya, Saya rasa jadi ini saat yang tepat banget gitu. Kemudian yang kedua adalah yang saya mau tambahin secara arsitektur itu semakin hemat daya. Efisiensinya itu luar biasa sekali. Kalau saya bicara nih sebagai orang AMD gitu ya, jujur tapi sebagai pribadi juga kemarin ini saya baru iseng nih PC saya kan ada beberapa di rumah. Jadi kebetulan saya coba iseng ada 6600 XT. Saya pasang colok di reklama kebetulan prosesornya pakai 3600X. Saya pakai 6600 XT. Itu saya kaget banget lihat idle GPU-nya. Idle GPU-nya itu cuma kalau baru nyalain kemudian saya diamin 10 menit, 5 sampai 10 menit, idle-nya itu cuma 2 watt, 3 watt. 2 watt, 3 Oh, watt. Spiking-nya itu mungkin 4 sampai 5 watt. Which is itu rendah sekali gitu. benar sekali. Dan terakhir saya main, mungkin saya udah pakai PC ini mungkin sekitar sebulanan ya. Itu fan VGA-nya itu nggak pernah muter. Karena saya cek terus, saya sambil main game, ya memang saya kebetulan mainnya itu lebih banyak game-game e-sport, Valorant, kemudian League of Legends gitu. Itu suhunya itu cuma 40, 45 dan itu saya main di high. Ya, Kalau mungkin League of Legends saya bisa full mentok gitu ya. Terus ini satu judul game lagi yang bikin jadi ketahuan umur nih. Saya main StarCraft 2. StarCraft 2 saya pilih settingannya ekstrim, itu fan-nya pun juga nggak muter gitu loh. Jadi cuma jalan di kisaran temperaturnya 40, 10-an. 45, mungkin paling tinggi cuma 50. Jadi rasanya ini kalau untuk yang PC gamer, PC gaming ya we are at the peak of PC gaming sih menurut saya kalau untuk Ya, sekarang ya. Kayak gitu. oke. Just for sharing Oke, aja sih. ya, ya. Baik Pak Anes, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang bertanya di live chat, kami akan mencoba sebisa mungkin menjawab satu persatu melalui chat juga ya, bukan langsung dari sini. Kemudian kayaknya ini waktunya sudah cukup ya untuk kita berdiskusi tentang Tech Talk kita kali ini. Di sini kami bertiga mencoba memberikan alternatif bagi teman-teman yang ingin masuk atau memang sudah ada di e-sport ya, di community gaming itu ya. Ngasih Apalagi bagi perspektif ya, Pak ya Ben ya. kasih ke perspektif aja sisi lain yang mungkin belum pernah diulas bagaimana sebuah spesifikasi itu bisa mempengaruhi tingkat kepuasan dan apa yang mau dicapai dari seorang Ya, pengguna PC untuk gaming gitu ya. Lalu memang ada hal-hal teknis tapi kita selalu related dengan perkembangan yang ada di sport gamingnya sendiri dan perilaku-perilaku orang. Terutama kalau kita lihat di industri DIY, trennya itu kan semakin banyak orang tidak mengerti DIY. Ya, kalau kita dulu mau beli komputer itu sudah tahu, saya mau beli prosesornya ini, saya mau beli VGA-nya ini, spek to spek. Tapi sekarang, saya mau beli PC yang bisa main game Valorant, bisa di atas 300 FPS nggak? Itu tantangan loh. Bagaimana seorang pelaku bisnis ya termasuk kita ataupun middleman seperti teman-teman partner dealer kita yang membuild PC itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya mau main PUBG di atas 60 FPS. Nah, bingung dong. Ini mau pakai apa? Kita tuh tidak hanya talk about spek lagi gitu. Zaman itu sudah berubah. Sekarang apa yang mau saya dapatkan dengan uang yang mau saya spend? Ya, bahkan kadang-kadang saya berpikir ya, kapan-kapan saya ingin membuat sebuah ada PC 3 atau 4 gitu ya, VGA-nya dibuat berbeda-beda, jalanin game yang sama. Terus kita ingin tahu yang memuaskan buat mereka itu yang mana. Nggak usah nyebutin GPU-nya apa, nggak usah nyebutin prosesornya apa, ataupun spesifikasi itu nggak usah disebutin gitu. Tapi ya semoga
AMD nanti kita bisa lakukan itu ya. Saya mau AMD bisa bekerja sama next time kita buat hal-hal seperti itu untuk melihat bagaimana respon orang terhadap produk PC. Terutamanya kita ngomong PC rakitan karena kita ada di industri PC DIY PC ini DIY. ya. Ya. Oke, itu salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari Tech Talk kita kali ini. Terima kasih Kang Bumi atas ketersediaan waktunya, Pak Anes yang sudah menyediakan waktunya dan sharing beberapa hal yang mungkin agak sedikit berat tadi ya untuk membaginya ya, makanya banyak yang disembunyikan. Giveaway Pak. Nah, kalau untuk giveaway ya itu tadi, teman-teman harus baca syarat dan ketentuannya yang ada di deskripsi. Dan ya nanti pemenangnya itu bersifat mutlak, kita di sini tidak main curang-curangan lah, yang kalau dapat ya dapat aja ya. Dan keputusan kita sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Banyak berdoa aja dan jawab pertanyaannya yang benar, ikutin semua langkah-langkahnya dan semoga semua teman-teman menjadi pemenangnya meskipun hadiahnya cuma ada 15 sen. Akhir kata, kami bertiga mohon pamit ya dari teman-teman yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon agar dapat dimaafkan. Tetap semangat, tetap sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di Tech Talk berikutnya. Selamat malam. Makasih.